Kita jumpa lagi di dalam sesi video di Simple Channel. Pada kesempatan Simple Talk kali ini kita akan membahas tentang WordPress Gutenberg. Bagi para pengguna WordPress tentunya sudah mengetahui jika WordPress akan mengganti visual editornya dengan visual editor baru yang bernama Gutenberg. Jika Anda familiar dengan teknologi Site Builder seperti Site Builder Pro, Every Site Builder, atau Wix, maka kurang lebih nantinya ke depannya WordPress akan menggunakan visual editor seperti Site Builder tersebut, dimana menggunakan sistem blok-blok untuk mengatur layout. Namun sayangnya saat ini Gutenberg masih jauh dari sempurna untuk dijadikan sebagai visual editor profesional. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang apa itu Gutenberg dan apa dampaknya Gutenberg terhadap website yang sudah dibuat. Lantas bagaimana mengatasi Gutenberg ini jika terjadi suatu kendala terhadap website yang sudah dibuat. Kita akan mengupasnya satu persatu. Gutenberg sekarang masih berupa plugin dan masih dikembangkan oleh tim Gutenberg. Hasilnya masih jauh dari bagus dan masih belum bisa digunakan sebetulnya untuk kebutuhan visual editor profesional. Kita lihat sebentar informasi tentang Gutenberg ini melalui websitenya WordPress di wordpress.org. Kita masuk ke bagian plugin terlebih dahulu. Kemudian di dalam search plugin ini kita masukkan kata kunci Gutenberg. Kemudian kita search. Dan di sini Anda bisa melihat hasil dari pencarian Gutenberg. Yang nomor satu ini adalah Gutenberg yang dimaksud, yaitu yang dikembangkan oleh Gutenberg Team. Kita lihat dulu di dalam displaynya ya, di detailnya. Ini adalah informasi terkait tentang apa itu Gutenberg dan bagaimana Gutenberg itu akan menggantikan visual editor WordPress klasik yang sekarang ini, yang sudah sama-sama kita tahu dan kita gunakan. Silakan Anda baca informasinya untuk mendalami Gutenberg ini, dan saya akan masuk ke bagian kapan Gutenberg akan direalisasikan. Di sini diterangkan bahwa Gutenberg akan mulai direalisasikan pada WordPress versi 5.0. Pada WordPress 5.0 Gutenberg akan masuk dan langsung dibundle. Artinya bukan berupa plugin lagi, sudah berupa sistem di dalam WordPress, dan itu menggantikan visual editor milik WordPress. Sekarang kita lihat versi berapakah WordPress sekarang. Kalau kita lihat di informasi ini, WordPress sekarang versinya 4.9.4, artinya dia tinggal kurang lebih tinggal 6 kali melakukan pembaruan, maka dia akan masuk ke versi 5.0 atau versi baru dengan visual editor Gutenberg. Memang Gutenberg sudah direncanakan sejak tahun lalu akan mulai dirilis dan dalam tahun 2018 ini. Dan kalau dilihat dari versi WordPress yang sekarang ini, Gutenberg tidak akan lama lagi akan mulai diupdate, karena sekarang udah 4.49, berarti versi 5 nya sebentar lagi, mungkin dalam hitungan bulan kita sudah akan dapat WordPress versi 5 dengan Gutenberg. Sekarang kita akan lihat sebentar bagaimana dampak Gutenberg di dalam website, menggantikan visual editor standarnya, bagaimana penampilan Gutenberg dibandingkan dengan visual editor standar yang akan menjadi visual editor klasik.
Sekarang kita akan coba pasang Gutenberg di dalam WordPress. Di sini saya menggunakan versi WordPress terbaru yaitu 494 ya. Kalau kita lihat dulu penampilan di dalam post ya, kita lihat di dalam postnya. Sekarang masih menggunakan visual editor standar, yang sebentar lagi akan menjadi visual editor klasik dan akan dihilangkan dari WordPress, digantikan dengan Gutenberg. Ini adalah visual editor milik WordPress yang sekarang, dimana ini adalah sangat simpel dan sangat mudah digunakan. Bahkan orang awam sekalipun sudah tahu dia harus ngapain. Di sini masukkan judul, dan sini mulai menulis teks, dan kemudian di sini adalah melakukan pemformatan. Jadi sangat mudah digunakan, bahkan banyak orang yang bilang seperti menggunakan MS Word atau Microsoft Word ya, untuk melakukan pengolahan dokumen. Dan banyak orang suka dari WordPress adalah karena visual editornya ini yang ramah terhadap pengguna. Dan sekarang kita akan lihat dampaknya jika kita menggunakan Gutenberg. Ini saya gunakan tab baru dulu untuk membandingkan nantinya dengan visual editor yang baru, yaitu dengan Gutenberg ya. Jadi kita masuk ke dalam plugin di sini, kemudian kita tambah baru. Kita akan coba install Gutenberg di dalam WordPress ini untuk melihat bagaimana tampilan Gutenberg itu di dalam website WordPress, dan bagaimana Gutenberg mengambil alih visual editor untuk pengelolaan dokumen di dalam website WordPress. Kita ketikkan kata kunci pencarian Gutenberg. Oke, kita install langsung Gutenbergnya. Diaktifkan, kita aktifkan Gutenbergnya di sini. Di sini ada menu baru. Gutenbergnya masih sangat simple, hanya demo, feedback, dokumentasi, dan belum ada penyetingan dan lain sebagainya. Coba kita buka ke dalam post. Dan ini adalah tampilan dari Gutenberg, berbeda dengan yang sebelumnya seperti ini. Jadi dia dengan menggunakan sistem blok ya di sini, dengan blok-blok ya. Jadi dia menggunakan blok. Jika dilihat secara sepintas ini memang menjanjikan, namun apa yang ada di dalam Gutenberg saat ini, blok-blok yang ada saat ini belum bisa dijadikan untuk melakukan pengeditan secara profesional atau penggunaan atau membangun layout secara profesional, karena jauh lebih bagus hasilnya jika kita menggunakan page builder. Dan page builder itu banyak sekali sekarang di WordPress, plugin page builder yang jauh lebih bagus. Dan sayang kenapa WordPress tidak mengembangkan page buildernya sendiri dan diincludekan di dalam sistem WordPress itu, dan kenapa dia harus membuat visual editor baru yang dengan menggunakan sistem blok seperti ini. Yang kalau Anda adalah familiar dengan Site Builder Pro, RC Site Builder atau Wix, kira-kira sistem kerjanya seperti itu. Namun kalau dilihat dari hasil yang ada sekarang ini masih jauh dari Wix, masih jauh dari RC Site Builder, masih jauh dari Site Builder Pro. Jauh lebih bagusan mereka kemana-mana. Ini masih sangat sederhana sekali. Namun itu akan masih berkembang, dan kita lihat perkembangannya nanti sejauh mana Gutenberg itu akan berevolusi menjadi visual editor untuk kebutuhan WordPress, dan apakah dengan Gutenberg ini WordPress bisa menjadi lebih baik atau justru malah hancur dan dilupakan orang. Karena sebagian besar sekarang pengguna WordPress pun sudah mulai berlari ke CMS lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada menggunakan WordPress dengan versi Gutenberg. Demikian tadi Anda sudah melihat bagaimana Gutenberg mengambil alih visual editor dan kemudian menampilkan sistem visual editor baru dengan menggunakan sistem blok. Sebetulnya sebagai trainer, sebagai penulis buku, dan sebagai content creator,
Gutenberg ini memberikan peluang untuk membuat konten baru, membuat tutorial baru, namun problemnya adalah sebagai seorang web designer yang mengelola lebih dari 300 website yang dibuat dengan menggunakan WordPress, maka keadaan Gutenberg ini cukup merisaukan. Bagaimana kemudian dampak dari Gutenberg terhadap website-website yang sudah dibuat? Karena jika Anda seperti saya yang memiliki lebih dari 300 website untuk dikelola, yang semua itu dibuat dari WordPress, maka jika kemudian Gutenberg mengambil alih visual editor, maka hal tersebut akan sangat menyulitkan, terlebih lagi jika kemudian Gutenberg merusak tampilan website. Tentu hal ini akan membuat pusing tujuh keliling. Sekarang mari kita lihat dulu apa dampak Gutenberg terhadap website-website yang sudah dibuat dengan menggunakan WordPress. Berikut ini adalah kita akan mencoba untuk melihat dampaknya jika website yang sudah jadi dimasukkan Gutenberg. Skenario-nya adalah sekarang nih saya menggunakan versi 4.94. Skenario ini adalah ketika ini di-upgrade atau di-update ke versi 5.0, apa yang terjadi? Ini adalah website yang sudah jadi atau sudah ada kontennya, yang dibangun dengan menggunakan yang dibangun dengan menggunakan WordPress tanpa Gutenberg, dan ketika di-upgrade dengan versi WordPress yang ada Gutenbergnya, apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat dulu. Kalau di sini saya membangunnya dengan menggunakan page builder untuk menata layout, terutama pada bagian front page-nya. Kita lihat dulu di layoutnya di bagian front page-nya di sini. Oke, ini adalah tampilan dari front page dengan menggunakan page builder. Saya menggunakan Sheet Origin Page Builder, dimana ini adalah merupakan page builder free dengan kemampuan yang luar biasa untuk membangun layout, sangat mudah digunakan ya. Kalau Anda lihat seperti ini adalah layoutnya. Dan kalau dibandingkan dengan Gutenberg yang sekarang masih tidak ada apa-apanya, bahkan 10% pun Gutenberg belum bisa mengikuti atau menyamai kemampuan dari page builder Sheet Origin ini. Karena bahkan dengan menggunakan Gutenberg jauh lebih sulit dalam membangun blog atau membangun layout dengan menggunakan blok-blok yang ada di Gutenberg itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan row dan layout yang ada di dalam Site Builder Pro ini. Oke, kita akan coba install Gutenberg dulu di dalam plugin sini untuk melihat bagaimana hasilnya ketika Gutenberg masuk ke dalam sebuah website WordPress yang sudah jadi atau yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dibangun sebelumnya dengan WordPress tanpa Gutenberg. Oke, kita install dulu Gutenbergnya sekarang. Oke, Gutenbergnya sudah masuk. Kita coba lihat dulu di dalam post di sini. Ya, ini dia tampilan dari Gutenbergnya di sini ya. Page builder tidak bekerja, Sheet Origin Page builder tidak bekerja, dan ini adalah blok-blok dari Gutenberg ya, sama seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Oke, jadi dia mengoverride atau mengambil alih visual editor yang ada pada website yang sudah jadi. Kemudian kita lihat bagaimana dengan data atau postingan yang lama, apakah dia berubah. Kita lihat dulu. Kita lihat ke semua post di sini, kita akan lihat, karena ini adalah contoh website, dummy website, maka kontennya pun masih dummy. Oke, kita lihat dulu hasilnya di dalam browser. Ini adalah halaman postingan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, tampilannya masih tetap sama, tidak ada perubahan. Kalau kita lihat, kita edit ya, kita lihat edit dulu dan bagaimana tampilan dalamnya. Ini adalah tampilan dari postingan yang sudah ada dengan Gutenberg. Sejauh ini masih bisa
ditolerir artinya masih mudah diedit ya, masih bisa diedit. Dan dia ini karena di sini di dalam website ini ada plugin visual editor dari Black Studio, maka dia keluar ini. Kalau tidak ada Black Studio-nya maka dia akan hilang nih, akan tetap tidak ada menu-menu seperti ini. Kemudian kalau kita lihat hasilnya pada halaman, kalau kita lihat saja pada halaman yang ada page builder-nya bagaimana hasilnya. Kita kunjungi dulu halaman websitenya. Ini adalah tampilannya masih tetap sama ya. Sebelum ada Gutenberg masih tetap sama. Kemudian kita edit. Untuk melihat hasilnya kita coba edit. Untuk melihat tampilan dari visual editornya kita coba edit dan lihat dalamnya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi agak berantakan dan susah diedit kalau seperti ini hasilnya ya. Jadi dia akan merusak tampilan dari page builder itu sendiri. Kita coba lihat lagi di edit di sini. Jadi Gutenberg mengambil alih dari page builder itu sendiri dan jadi hasilnya kacau seperti ini. Kita masuk ke dalam halaman lagi, kita lihat di sini dia ada opsi tadi, opsi namanya edit pertama tentu saja masuk ke edit dengan Gutenberg. Kemudian edit dengan Classic Editor. Ini Classic Editor ini ada karena saya menggunakan plugin yang namanya Black Studio. Ini Black Studio karena saya menggunakan visual editor Black Studio. Jadi dia keluar dia menu edit. Untuk dengan Classic ini kita lihat Classic Editor bagaimana dia hasilnya dengan penggunaan Classic Editornya. Oke, hasilnya tetap sama ya seperti sebelumnya. Cuman permasalahannya kalau kita buat halaman baru, kita tidak bisa buat halaman baru dengan menggunakan page builder karena page builder tidak berjalan di sini. Jadi kita harus menggunakan visual editor Gutenberg bawaan WordPress dengan menggunakan klik, kita balik lagi dengan menggunakan Gutenberg dengan sistem blok ya di sini. Dan ini membutuhkan waktu untuk mempelajarinya, dan bagi mereka yang sudah terbiasa dengan page builder. Dan kita akan bahas itu pada kesempatan lain, bagaimana kemudian kemungkinan untuk meniadakan Gutenberg dan bagaimana tetap menggunakan page builder dibandingkan dengan Gutenberg. Kita akan bahas itu ketika nanti Gutenberg sudah keluar dan sudah ada di dalam versi WordPress 5.0 versi awal Gutenberg itu. Dan sekarang sih kita hanya bisa melakukan pencegahan supaya website kita yang sudah kita buat ini tidak terupdate dengan versi WordPress 5.0 yang ada Gutenbergnya. Anda sudah melihat sendiri bagaimana dampak Gutenberg terhadap website-website yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan WordPress tanpa Gutenberg. Kabar bagusnya adalah untuk saat ini Gutenberg tidak berdampak signifikan terhadap tampilan website yang sudah dibuat atau layout yang sudah dibuat sebelumnya. Problem utamanya adalah pada ketika kita akan membuat konten baru di mana langsung Gutenberg mengambil alih visual editor. Namun itu masih dalam kondisi sekarang, kita belum tahu apa yang akan terjadi ketika WordPress mencapai versi 5.0 dan Gutenberg masuk di situ. Apakah kemudian hasilnya masih akan sama dengan hasil Gutenberg yang ada pada plugin yang telah kita gunakan di dalam contoh sebelumnya?
Untuk saat ini saya tidak memiliki solusi jangka panjang. Yang bisa dilakukan adalah hanya solusi jangka pendek, yaitu dengan cara meniadakan update WordPress sehingga WordPress tidak bisa terupdate secara otomatis menjadi versi 5.0. Solusi untuk saat ini adalah kita masih tetap menggunakan WordPress versi 4.9 yang paling akhir, dan kemudian melakukan pembaruan terhadap plugin, dan kemudian kita meniadakan sistem update otomatis WordPress sehingga WordPress tidak bisa masuk ke versi 5.0. Secara default, WordPress memiliki sistem update otomatis yang memungkinkan software tersebut untuk bekerja sendiri melakukan update ke versi yang terbaru. Untuk itu kita bisa melakukan pencegahan. Silakan simak panduannya berikut ini. Untuk solusi jangka pendeknya, mau tidak mau kita harus mencegah WordPress 4.9 yang kita gunakan itu masuk ke dalam WordPress 5.0 yang dengan ada Gutenberg-nya. Dan untuk kebutuhan itu kita bisa menggunakan disable all WordPress update plugin, karena meskipun kita tidak melakukan pengupdatean secara manual di dalam WordPress, WordPress ada sistem update otomatis dan dia akan berjalan sendiri untuk melakukan update ke versi terbaru secara bertahap, dan itu bisa berjalan secara otomatis dari sistem WordPress CMS-nya. Jadi versi yang Anda gunakan ini mau tidak mau cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam versi 5.0 karena WordPress akan melakukan pembaruan secara otomatis. Dan untuk mencegah hal itu, mau tidak mau kita harus menggunakan sebuah plugin tambahan untuk menghindari dia terupdate secara otomatis. Dan saya akan uninstall dulu Gutenberg di dalam website ini. Oke, saya nonaktifkan dulu Gutenberg-nya. Saya hapus Gutenberg. Bye bye Gutenberg. Sebetulnya kita tidak membutuhkan Gutenberg ini sebetulnya. Namun entah kenapa WordPress memaksakan kehendaknya dengan memasukkan Gutenberg ke dalam sistemnya. Sebetulnya yang WordPress perlu kembangkan adalah faktor sekuritas, atau jika mereka mau memaksakan diri untuk memperbarui visual editornya, mereka bisa mengembangkan page builder khusus untuk WordPress yang dimasuk ke dalam core WordPress itu sendiri seperti Gutenberg. Teman, bukan seperti Gutenberg, melainkan seperti page builder yang sudah ada sekarang ini, hanya versinya versi WordPress dan fitur-fiturnya juga punya WordPress. Jadi pengguna WordPress tidak usah lagi menggunakan page builder plugin dari pihak ketiga, karena di dalam WordPress Edit sudah ada. Tapi entah kenapa WordPress memaksakan itu semua. Oke, kita kembali ke disable all WordPress plugin, disable all WordPress update, dimana kita akan melakukan disable update ini. Untuk ke dalam pluginnya kita install dulu. Oke, masukkan di dalam pencarian, kata kunci pencarian di dalam website WordPress milik Anda adalah dengan memasukkan kata kunci disable all WordPress update, dan di sini ada menunya, displaynya. Kemudian tinggal install now atau install sekarang dan tunggu proses penginstalan selesai dan diaktifkan. Dan ketika plugin ini sudah diaktifkan, secara otomatis plugin ini bekerja untuk mendisable semua update dan termasuk pluginnya. Tadi kalau lihat Anda lihat di sini banyak plugin yang belum diupdate, terus sengaja saya tidak update dulu untuk memberikan pelajaran di sini, karena di sini dia menonaktifkan semua plugin. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah tidak mengupgrade WordPress, namun tetap mengupdate versi pluginnya.
terutama adalah plugin sekuritas. Di sini saya tidak pasang plugin sekuritas. Yang bisa Anda utamakan adalah plugin sekuritas harus gunakan versi terbaru dan plugin core seperti Patch Builder dan lain sebagainya. Dan cara update-nya ketika Anda sudah memasang disable all WordPress update ini adalah masuk ke dalam pluginnya, kemudian dinonaktifkan dulu pluginnya di sini ya, disable all WordPress update, kemudian dinonaktifkan. Kita tunggu proses dulu dan dia akan keluar lagi nih WordPress plugin yang belum diupdate. Silakan Anda update dulu, kemudian diupdate WordPress core yang penting silakan diupdate pluginnya ya, kayak Patch Builder dan lain sebagainya, SSL. Silakan lakukan ini selama Anda masih menggunakan disable all WordPress update, terutama untuk plugin-plugin yang terkait sekuritas. Silakan Anda update secara berkala, secara manual, dan sampai Anda nanti memutuskan untuk menggunakan WordPress versi terbaru dengan menggunakan Gutenberg atau meniadakan Gutenberg. Sekarang kita aktifkan lagi dulu disable all WordPress. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah bisa Gutenberg dihilangkan dari WordPress? Jawabannya adalah bisa. Saya tahu cara bagaimana menghilangkan Gutenberg dari sistem WordPress. Namun untuk kebutuhan tersebut kita mesti melihat sejauh mana WordPress mengembangkan Gutenberg, dan kita baru bisa melihat hasilnya pada WordPress versi 5.0 di mana Gutenberg mulai diintegrasikan ke dalam WordPress. Sebenarnya saya harusnya sudah menerbitkan buku pada awal tahun ini, di mana buku tersebut membahas tentang pelajaran WordPress terbaru. Namun kemudian melihat kondisi Gutenberg ini, saya harus menunda penerbitan buku tersebut dan melihat sejauh mana WordPress 5.0 mengembangkan Gutenberg. Jika memungkinkan, maka saya juga akan membuat tutorial terkait dengan Gutenberg untuk membangun website ala pro, dan juga saya akan berbagi tentang cara bagaimana meniadakan Gutenberg untuk website-website yang sudah dibuat, atau bagi mereka yang tidak suka dengan Gutenberg dan tetap ingin menggunakan Page Builder. Untuk saat ini solusi terbaiknya adalah meniadakan upgrade otomatis sehingga kita tetap menggunakan WordPress 4.9 versi yang paling akhir, dan kemudian mengupgrade atau mengupdate plugin-plugin yang terkait dengan sekuritas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini sambil menunggu WordPress 5.0 keluar, dan dari sana baru nanti kita lihat apa yang terbaik untuk kita lakukan terkait dengan penggunaan WordPress ini. Demikian sesi Simple Talk pada kali ini. Ini kemungkinan adalah sesi Simple Talk yang paling singkat. Kita masih akan jumpa kembali di dalam sesi-sesi video terkait dengan WordPress pada hari-hari ke depan. Bagi yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang dan aktifkan tanda belnya agar ketika ada video baru yang diupload oleh Simple Channel, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita masih akan jumpa kembali, dan jangan lupa untuk menekan tanda jempol yang ada pada video-video di Simple Channel. Kita jumpa lagi nanti. Peace.